Halo sahabat pemetik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Sebelum gue mulai, kali ini gue mau ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat para subscriber. Nggak nyangka gue ternyata subscriber dari channel Fometik sudah nyampe angka 3000 subscriber. Gue nggak nyangka betulan. Dan hal itulah yang membuat gue semakin semangat, semakin serius untuk membuat konten-konten yang bisa gue berikan buat kalian para subscriber. Jadi gue mengupgrade skill dari kemampuan gue mengenai sepak bola ya. Kemarin gue sempat ikut lisensi juga ke pelatihan DPSSI dan makin membanyak baca referensi-referensi yang bisa gue dapat dan mencoba menonton semua pertandingan dari Liga 1 BRI. Jadi terima kasih banyak atas perhatian kalian dan juga supportnya dari kalian. Semoga channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih banyak sekali lagi. Yuk kita lanjut lagi. Nah, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persis Solo melawan Bali United. Nah, kalau kita melihat di pertandingan sebelumnya dari Persis Solo, mereka harus kalah dari PSS Sleman dengan skor 2-1. Coba kita lihat dulu secara statistik ya. Secara statistik sebenarnya Persis Solo unggul dalam hal penguasaan bola sebanyak 53%. Kesempatan menciptakan golnya juga Persis Solo lebih unggul dari PSS Sleman sebanyak 12 kali dan 5 kalinya mengarah ke arah gawang. Secara serangan, Persis Solo juga lebih unggul dibandingkan dengan PSS Sleman, bahkan jauh, menang di angka 113 kali serangan, sedangkan serangan berbahaya sebanyak 68 kali serangan berbahaya. Tapi apa yang terjadi dengan Persis Solo? Kalau menurut gua mereka telat, mereka salah strategi. Kalau menurut gua mereka memang sepertinya di pertandingan awal-awal mereka menjaga supaya mereka tidak keluar menyerang, tapi ketika akhirnya ada gol terjadi, walaupun itu salah satu ada gol bunuh diri dari Fabian Beltran, tapi nggak murni salah dia sih kalau menurut gua, dan mereka merubah strategi untuk keluar menyerang. Tapi di momen itu sepertinya lini pertahanan mereka juga masih belum siap, sehingga akhirnya mereka kecolongan lagi oleh PSS Sleman. Akhirnya PSS Sleman mampu mengunggul sebanyak 2-0, walaupun akhirnya Persis Solo keluar menyerang dan akhirnya banyak kesempatan, bahkan banyak serangan yang didapatkan oleh Persis Solo, walaupun memang finishingnya masih belum bagus. Akhirnya mereka mampu memperkecil ketinggalan mereka menjadi 2-1. Jadi kalau menurut gua memang secara strategi sepertinya agak kurang tepat ya kalau menurut gua. Kalau secara serangan sebenarnya Persis Solo oke loh secara sayap kalau menurut gua, baik Altaf maupun Rio, dan itu mereka masukinnya baru di akhir-akhir babak kedua ya. Gua nggak tahu, mungkin itu bagian dari strategi pelatih, tapi kalau menurut gua sepertinya inilah yang membuat Persis Solo akhirnya kalah dari PSS Sleman. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir dari Bali United, mereka luar biasa sekali. Mereka berhasil menang 6-0 di kandang mereka sendiri melawan Dewa United. Kita lihat secara statistik dulu ya. Secara penguasaan bola nggak beda jauh. Bali United hanya di angka 51%. Tapi kesempatan menciptakan golnya dia sebanyak 15 kali dan 12 kalinya mengarah ke arah gawang. Nah, secara serangan juga mereka sedikit sebenarnya lebih unggul dibandingkan dengan Dewa United, yaitu sebanyak 84 kali serangan. Dan serangan berbahaya mereka juga nggak beda jauh sebenarnya dengan Dewa United, sebanyak 61 serangan berbahaya. Nah, kalau gua melihat pertandingan ini, memang sebenarnya Bali United kalau menurut gua nggak terlalu jauh unggul dibandingkan dengan Dewa United dalam hal permainan. Tapi dalam pemanfaatan set piece, mereka luar biasa sekali. Bahkan seingat gua, 4 golnya mereka itu dari corner kick. Itu 4 golnya mereka, 4 gol pertamanya mereka. Gol kelimanya titik penalti, dan gol keenamnya merupakan permainan dari open play. Tapi memang ketika mereka memanfaatkan set piece, luar biasa sekali. 4 gol bayangkan dari corner kick, dan ini sepertinya memang yang harus diwaspadai oleh para lawannya Bali United. Set piece mereka luar biasa sekali dan mereka sangat mampu untuk memanfaatkan itu, baik dari corner kick maupun dari tendangan bebas. Ini perlu diwaspadai buat lawan-lawannya Bali United kalau menurut gua. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persis Solo melawan Bali United. Secara histori mereka memang belum pernah ketemu ya, karena Persis Solo baru promosi ke Liga 1. Kalau melihat klasemen sementara saat ini, Persis Solo berada di peringkat 15 ya. 15 itu, belum zona dia, tapi tipis-tipis lah. Mereka menang 2 kali, 1 kali seri, dan 6 kali kalah. Sedangkan Bali United saat ini berada di peringkat kedua. Mereka menang 7 kali, draw belum pernah, dan mereka kalah sebanyak 2 kali. Kalau kita melihat secara statistik produktivitasnya,
memang Persis Solo angkanya masih kurang baik ya, karena di angka 0,89 gol per pertandingan, sedangkan Bali United di angka 2,33 gol per pertandingan, cukup produktif. Nah, sedangkan dalam hal kebobolan, Persis Solo juga angkanya di atas 1, yaitu di angka 1,44 gol per pertandingan, sedangkan Bali United di angka 1 gol per pertandingan. Nah, kalau melihat kondisi ini memang Persis Solo masih belum stabil kalau menurut gue, walaupun sebenarnya dua sayap mereka cukup bisa diandalkan, tapi entah kenapa sepertinya pemain yang lebih senior dimainkan lebih dulu. Gue nggak ngerti juga kenapa, itu bagian dari strategi atau memang diistirahatkan, tapi sepertinya harusnya Persis Solo masih bisa mampu mengimbangi permainan-permainan dari lawan-lawannya kalau menurut gue, karena memang sayap mereka luar biasa sih kalau menurut gue Persis Solo. Tapi memang ini menjadi salah satu faktor ketika memang sayapnya tidak berkembang, mau nggak mau harus diganti. Nah, kita nggak tahu nanti kita melawan Bali United, karena memang secara lini pertahanan Bali United juga cukup solid kalau menurut gue, dan mereka bahkan ketika mereka diserang sama Dewa United pun mereka masih mampu menjaga supaya tidak kebobolan. Padahal mereka sudah unggul jauh, tapi mereka masih tetap disiplin menjaga lini pertahanannya Bali United. Nah, kalau balik lagi ke pertandingan ini, kalau menurut gue sih sepertinya Bali United masih memungkinkan untuk memenangkan pertandingan ini, walaupun pertandingan ini dilaksanakan di Persis Solo. Tinggal bagaimana caranya Persis Solo bisa berkonsentrasi untuk mencegah kebobolan dari set piece ataupun dari corner kick. Karena ketika Bali United tidak bisa melakukan penyerangan, mereka tidak keluar menyerang, tapi mereka masih mampu untuk mencetak gol melalui set piece ataupun melalui corner kick. Nah, ini cukup berbahaya kalau menurut gua, dan bisa jadi Bali United memenangkan pertandingan kali ini. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa, karena memang kadang-kadang di sebuah pertandingan itu banyak sekali faktor yang menentukan hasil pertandingan. Oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.